Pemirsa, penunjukan Simon Tahamata sebagai Kepala Pemandu Bakat Divisi Teknis PSSI dinilai Cruyff sebagai keputusan yang tepat. Cruyff meyakini pengalaman Simon dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan timnas Indonesia, terutama dalam misi pencarian talenta-talenta berbakat. Well, I think he's a person with a lot of experience in many clubs as a player, also his after playing career. And I think he's a person that very well knows the culture here, there. And I also, well, he played with my father many years ago, so probably I've admired him when I was a little boy, when I was seeing him train. But I think he's absolutely going to be helpful for the federation in many different ways. And the most important thing is we all feel he has a lot of passion to help Indonesia in any positive way, and I think that's the most important. Everybody who comes has to have that drive to really help to improve everything that we can improve. Pemirsa, dari 32 nama yang sempat dipanggil ke pemusatan latihan, hanya 30 pemain yang akhirnya dipilih untuk masuk skuad pertandingan melawan China pada Kamis 5 Juni nanti. Tidak ada kejutan besar kecuali masuknya Beckham Putra Nugraha yang TC di Bali, dan hari ini kita akan kumpul 30 pemain karena ada 2 tambahan. Kemarin siang Kevin Dick dan hari ini nanti sore itu Martin Paes. Sehingga 30 pemain itu akan jadi satu, dan kita akan diskusikan kembali apakah akan ada yang dipulangkan atau tidak. Tetapi dari komunikasi kami awal, kemungkinan kita akan bersama-sama selama pemusatan latihan sampai dengan tanggal 5 nanti. Kembali lagi, semua berpulang atau menunggu keputusan dari tim kepelatihan, terutama Coach Patrick, Coach Alex, dan Coach Denny. Bagaimana nanti, apakah akan ada yang dipulangkan atau tidak. Karena kan ini jumlahnya 30, tetapi kembali lagi, dari 30 pemain yang bisa didaftarkan hanya 23 pemain, artinya yang 7 nanti akan tidak bisa di-bench karena kan hanya 23 pemain yang bisa kita daftarkan. Pemirsa, timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi 2 laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih kepala Patrick Kluivert mengarahkan program latihan dengan penekanan pada strategi bola mati yang dinilai berpotensi menjadi pembeda dalam pertandingan nanti. Dan untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami mantan pemain timnas Indonesia Atep dan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Selamat malam Mas Akmal, selamat malam Mas Atep. Selamat malam Reza. Sepak bola. Baik, saya langsung ke Mas Atep. Mas Atep, bagaimana Anda melihat performa timnas Indonesia sejauh ini? Ya, sejauh ini sangat luar biasa ya. Bagaimana Indonesia masih tetap bertahan di klasemen 4. Artinya tentu ini konsistensi dari para pemain dan juga taktikal yang diperankan para pemain yang diberikan oleh pelatih itu berjalan dengan baik. Dan tentu dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi China, dan kita diuntungkan dengan banyaknya waktu sehingga waktu itu dimanfaatkan untuk melakukan TC, dan menurut saya ini adalah baik di mana untuk membangun kekompakan dan membangun chemistry sehingga lawan China nanti para pemain benar-benar sangat siap. Oke, jelang 3 hari menghadapi China begitu ya, Mas Atep, sebenarnya apakah fokus latihan ini lebih kepada teknik, lebih kepada skill, atau justru membangun motivasi pemain, khususnya mental pemain, Mas Atep? Bagaimana dari pengalaman Anda, Mas Atep? Yes. Ya, sebenarnya kalau bicara fisik, bicara teknik, itu sudah ada dalam diri pemain ya. Biasanya TC itu dilakukan bagaimana untuk membangun sebuah chemistry,
membangun sebuah kekompakan tim dan taktikal apa yang akan diterapkan melawan China nanti. Tadi sudah dibahas bagaimana strategi-strategi itu lebih ke memanfaatkan bola-bola free kick karena tentunya ketika dari open play itu tidak bisa, free kick ini harus dimanfaatkan dan Patrick Kluivert tahu apa yang harus dilakukan, cara-cara itu di TC di Bali itu sudah dilakukan dan menurut saya ini sebuah strategi juga yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert menghadapi Cina nanti. Ya, dan saat ini para pemain timnas masih terus berlatih di Stadion Madia jelang pertandingan yang sangat krusial menghadapi timnas China. Seluruh pemain telah berkumpul dan tentunya latihan ini dipimpin langsung oleh Patrick Kluivert. Dengan salah satu menu latihan adalah fokus kepada set piece atau tendangan bola mati yang tentunya bisa saja menjadi pembeda di laga nanti menghadapi China. Kalau dari Mas Akmal sendiri, apakah memang fokus latihan terhadap set piece ini akan sangat krusial dalam tujuan kita meraih poin menghadapi timnas China nanti, Mas Akmal? Ya, yang pasti ini laga penting dan laga genting ya, karena kedua tim sama-sama butuh kemenangan untuk memastikan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menang, Indonesia ke babak keempat. Sementara Cina, mereka butuh menang untuk bisa membuka peluang mereka untuk babak keempat. Nah, bicara tentang bola mati, terakhir kali tim nasional Indonesia mencetak gol di bola mati itu ketika kita menang melawan Vietnam ya. Artinya memang bola-bola mati ini salah satu peluang untuk kita bisa mencetak gol kalau kita melihat bagaimana Cina bermain di putaran pertama lalu ketika mereka menang 2-1. Mereka memainkan kompleks defense, counter attack, pertahanan mereka juga sangat kuat. Bahkan kita baru bisa memperkecil kekalahan lewat Tom Hee dalam sebuah upaya yang sangat keras sekali. Artinya ini pertandingan yang tidak mudah buat Indonesia walaupun bicara klasemen kita saat ini berada di atas Cina. Kalau bicara misalnya rekor pertemuan itu menggambarkan 18 kali bertemu kita hanya mampu 3 kali menang, 3 kali imbang, 12 kali kalah. Bahkan kemenangan kita terakhir melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia itu terjadi pada 1958 di lapangan Ikada ketika itu 2-0 lewat gol Andi Ramang. Nah, terakhir 2002 di eranya almarhum Beni Dolo ketika itu Kurniawan, Aples Tecuari, Hendro Kartiko, Gendut Doni, kita kalah 1-5 di Cina, kemudian kita kalah 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan yang ketika itu memastikan Cina lolos ke Piala Dunia 2002. Artinya ini adalah merupakan laga yang sangat berat bukan cuma buat Indonesia tapi juga buat Cina. Jadi segala upaya pasti akan dilakukan oleh Patrick Kluivert, apalagi ada 5 pemain pilar utama tim nasional kita yang tidak bisa main ya. Martin Pas dan Marcelino terkena hukuman akumulasi kartu, kemudian Orat Mangun tidak bisa ikut bergabung karena sakit, kemudian juga Eliano Reder tidak bisa bergabung karena menemani istrinya melahirkan, dan terakhir Sandy Walsh tidak bisa bergabung karena cedera. Artinya ada 5 posisi yang harus juga dibenahi oleh Patrick Kluivert untuk memastikan kita bisa memenangkan pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Baik, kalau soal kedalaman skuad menurut Mas Atep seperti apa kedalaman skuad kita saat ini? Ya, beruntungnya Indonesia memiliki kedalaman skuad yang sama baik ya. Sebenarnya memang kita tahu Martin Pas ataupun Marcelino itu mereka terbiasa bermain reguler. Hanya saja memang kita sebenarnya tidak terlalu khawatir karena di sini ada Emil tentunya di penjaga gawang menurut saya kualitasnya hampir sama dengan Martin Pas. Ditambah di depan juga dipanggilnya Lili Pal juga Neansa itu bisa menjadi opsi untuk menggantikan Marcelino. Inilah menurut saya menjadi sebuah keuntungan karena Indonesia tidak kesulitan ketika hilang 1-2 pemain karena memiliki skuad pemain yang merata. Oke, kalau dari Mas Atep sendiri berkaca dari laga-laga sebelumnya, kira-kira apa yang perlu dievaluasi agar ketika melawan China nanti kita bisa tampil lebih baik lagi, Mas Atep?
Ya, kalau saya melihat perbandingan Indonesia lawan China waktu di kandang China, Indonesia menurut saya terlalu terbuka ya. Karena mungkin ada peluang sehingga Indonesia ingin mencetak gol lebih cepat. Tetapi ini menjadi sebuah senjata tentunya untuk China. Nah, tentu lawan China di home sendiri, kalau saya berharap Indonesia dengan permainan terbaiknya itu ketika melawan Bahrain menggunakan defense counter, bermain disiplin dan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan counter attack. Karena kita memiliki pemain-pemain cepat, ada Ole, di sana ada Lili Pali, dan juga memiliki suplai bola dari Tom Hai yang cukup bagus. Oke, Mas Akmal sendiri setuju dengan pendapat dari Mas Atep bahwa sebenarnya kita harus bermain counter apalagi bermain di kandang sendiri begitu ya, Mas Akmal? Ya, kalau kita lihat kemenangan terakhir 2-0 melawan Arab Saudi, kemudian juga 1-0 melawan Bahrain, yang paling penting sebenarnya don't change the winning team. Ini yang harus dilakukan. Bagaimana pertahanan kita kuat, kemudian pola serangan kita juga tajam. Karena kemenangan hanya bisa diraih dengan mencetak gol. Saya setuju tadi apa yang dikatakan oleh Atep. Nah, tinggal kalau Martin Pas tidak bisa main, kita mungkin tidak ragu karena komposisi kiper kita cukup banyak ya, termasuk salah satunya akan menjadi debut buat Emil Audero bersama tim nasional Indonesia mungkin di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Cuma permasalahannya adalah ada di posisi lini serang di mana Marcelino tidak bisa bermain. Kita lihat bahwa ketika melawan Bahrain, Marcelino begitu padu bersama dengan Ole Romeni karena memang mereka biasa bermain bersama di Oxford United. Bahkan kalau seandainya Marcelino bisa tenang dan tim nasional kita bisa tenang, kita bisa menang lebih dari 1 gol ketika itu. Tapi sayangnya 2 kali Marcelino dapat peluang gagal dieksekusi dengan baik. Kemudian juga ada ketika di babak kedua ketika Ricky Kambuaya dimasukkan, Eliano dimasukkan menggantikan Marcelino, ada 1 peluang tidak bisa dieksekusi. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa yang akan menggantikan Marcelino gitu kan. Sementara dia punya posisi penting di tim ini karena 2 kemenangan kita terakhir peran Marcelino sangat besar. Kalau mungkin Atep masih muda, penggantinya mungkin Atep di posisinya Marcelino ini gitu kan. Tapi kita punya pilihan ada sangat senior dan juga jangan lupakan ada pemain Persib. Beckham Putra yang posisinya hampir mirip sejatinya gaya bermain Marcelino, ada juga Egy Maulana Fikri, ada Yaakob Sayuri, dan kita berharap mereka yang menggantikan posisi Marcelino ini secara mental siap, kemudian kita para pemain bisa tampil dengan tenang karena ketenangan ini sangat penting. Jangan sampai kemudian kita gugup menghadapi Cina karena bagaimanapun Cina pasti datang dengan motivasi besar walaupun mereka juga datang ke Indonesia dengan masalah yang banyak. Karena ada beberapa pemain mereka yang tidak bisa dibawa. Cina nanti malam datang jam 22.35 di Terminal 3. Mereka hanya membawa 25 pemain. Bahkan hanya membawa 2 pemain naturalisasi mereka, Tias Bowning dan juga Serginho. Sementara bintang-bintang mereka, striker mereka Sri Ule, kemudian Lirovan itu tidak bisa bergabung. Termasuk Ibrahim Abu cetak gol ke gawang. Baik, Max Akmal tahan dulu, kita dengarkan konferensi pers yang akan dilakukan oleh Ketum PSSI berikut ini. Umara tuh yang di belakang tuh. Tertarik untuk laporan persiapan timnas sampai dengan hari ini, 5 hari kemarin di Bali dan hari ini seperti apa Pak? Iya, kan memang kemarin di Bali kita punya cukup waktu lah untuk tim ini bisa lebih bersama dan mereka mulai juga recovery karena kan habis season panjang kan mayoritas dari mereka. Jadi ya saya lihat juga chemistry-nya juga mulai terbangun, ya nanti kita lihat hasilnya. Bang, kemarin sempat represi nyanyi-nyanyi segala macam itu untuk membangun chemistry atau seperti apa mungkin menghilangin minat? Itu inisiatif mereka pada nyanyi sendiri-sendiri ya, dan saya rasa itu bagian dari pembangunan team building lah antara mereka, dan kita bisa lihat juga auranya ya. Saya belum pernah melihat aura kebersamaan seperti ini karena selama ini kan mereka kumpul sehari 2 hari main, dan banyak juga para pemain-pemain yang baru datang juga ya, perlu waktu lah emang. Pak Wolves sudah bermain melawan China mungkin gimana? Siapa? Pak Wolves. Iya, kan cedera. Nggak bisa dipaksain. Seperti Eliano juga ada kepentingan keluarga, menunggu bayinya, ya kita harus hormatin. Pak Toto benar Pak? Pak Toto, ada PSK kapan datang? Mestinya hari ini. Itu ada 5 pemain inti yang nantinya tidak bermain dalam laga melawan China. Bagaimana mempersiapkan ini? Ya kita justru kenapa saya lihat kita sangat serius, karena itu kan pertandingan kita hitung berapa hari dan
TC-nya kita lebih maju. Salah satunya mengantisipasi. Tapi gini, kita percaya sekarang tim nasional kita sudah punya kekuatan 2x11 yang saya selalu bilang. Kalau dulu ada 1-2 cedera kita udah pusing. Ya, sekarang dengan ada 2 goalkeeper ditambah lagi ada Nadeo, ya ada Erlangga, saya rasa ini kan komposisi yang cukup dalam gitu. Sama juga di bek kanan, bek kiri, bek tengah, ya lapangan tengah kita sudah mulai ada, masih kurang 1-2 mungkin ke depannya. Depan kita mungkin perlu tambah, tapi ya dengan kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim sudah sangat bagus. Baik, kita harapkan tentunya hasil yang maksimal ya untuk timnas Indonesia menghadapi timnas China pada 5 Juni mendatang. Terima kasih Mas Atep dan juga Mas Akmal sudah memberikan analisanya bersama kami dalam Prime Time News dan semoga hasil yang maksimal bisa diraih oleh timnas Indonesia, khususnya 3 poin untuk timnas Indonesia. Amin. Terima kasih Mas Atep dan juga Mas Akmal.